kita hidup di masa sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, dulu saya melakukan apa? Dulu saya prospek, promosi, presentasi, betul? Itu yang pertama yang saya lakuin. Yang kedua, saya pendampingan prospek, membantu mitra-mitra saya gimana caranya gali kedalaman dia punya database, dia punya teman, cukup kenalin aja. Cukup kenalin, saya yang bantu presentasi. Dulu saya lakuin itu. Dan saya konsisten lakuin itu. Konsisten lakuin itu. Nah, dulu nggak ada acara, nggak ada training, nggak ada misalnya pelatihan, dan sekarang alhamdulillah berkat kerjasama tim ya, berkat tim-tim yang luar biasa, alhamdulillah ada top leader Dodi, ada top leader Isan, top leader Agus, top leader Andi, dan kawan-kawan yang berjuang bersama saya yang saat ini udah dapat reward. Kita buat support system yang luar biasa, di mana ada acara-acara yang mungkin kawan-kawan udah pernah rasain, acaranya luar biasa. Nah, ada yang pernah ikut training? Ada yang udah pernah ikut training? Kebanyakan belum ini? Ikut workshop latihan PHSMR. Mungkin ada yang belum juga ya. Nah, yang udah ikut gimana rasanya? Dahsyat yang luar biasa, makin yakin dengan bisnis ini. Makin mantap dengan bisnis ini. Yakin ya, makin mantap. Nah, artinya apa? Itu yang kita siapin Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semua bisa merasakan masa depan yang jauh lebih baik. Karena apa yang saya rasakan saat ini akibat saya di masa lampau melakukan hal-hal yang terbaik di bisnis ini gitu. Insya Allah Bapak Ibu semua punya rumah mewah, punya mobil cash, ya, punya mobil mewah, punya penghasilan ratusan juta, insya Allah. Karena kita berada di bisnis yang sama, pekerjaan yang sama. Nah, kita mengundang ke ke acara ini, ke rumah mewah ini, yang mudah-mudahan ini menjadi afirmasi, menjadi visual buat kawan-kawan semua bahwa bisnis ini tuh real. Ya, nggak ada istilahnya iming-iming, nggak ada janji-janji, tapi bukti siapa yang mengerjakan dia dapat hasil. Nah, kebetulan di sini juga ada beberapa leader yang luar biasa. Saya ingin kawan-kawan semua mendengarkan juga nih kiat-kiat sukses dari leader-leader yang udah ngebuktiin sukses di bisnis ini, terutama dari peraih luxury. Kebetulan ada 2 orang peraih luxury hadir jauh-jauh dari Bandung ya, datang ke sini. Ada top leader Dodi, boleh ke depan? Sama top leader Agus, sama Hidayat. Ada. Nah, ini yang udah ngebangun dulu saya cuma beli rumah di perumahan. Ternyata kalau misalkan rumah mewah beli di perumahan ya biasa aja gitu, kelihatannya biasa, enakan bangun sendiri ya. Nah, yang bukti ngebangun sendiri di awal ini top leader Dodi ini luar biasa. Ketika tembus rumah, bangun rumah mewah di Ciamis, di kampung ya, jalannya cuma cukup 1 mobil. Tapi karena beliau keinginannya kuat, saya pengen bangunin rumah buat orang tua. Dan alhamdulillah beliau bangun rumah mewah di Ciamis, di mana di situ satu-satunya rumah yang megah. Ya, kebanyakan. Dan luar biasanya awalnya panggung yang udah mau roboh. Mungkin ada videonya di YouTube, tinggal dilihat-lihat aja. Atau nanti mungkin bisa minta-minta ke upline atau ke crossline yang punya videonya ya. Nah, untuk itu saya berikan waktu dan tempat untuk ke video Dodi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah yang luar biasa. Saya ikut bahagia, saya ikut senang karena top leader saya sendiri yang langsung menginformasikan bisnis ini. Ya, jauh-jauh dari Tasik tuh datang ke Bandung untuk menginformasikan bisnis ekspresi, hanya sekedar untuk menginformasikan ke saya. Kemudian saya diinformasikan jam berapa coba? Jam 2:30 subuh. Ya, siapa yang mau seperti itu? Tapi top leader kita ini luar biasa, kasih applause buat kita. Alhamdulillah luar biasa ya. Ini mungkin kita semua ikut berbahagia di mana ini adalah rumah yang kedua. Dulu top leader kita punya rumah di kota Tasik ya bos ya. Tapi karena kejauhan mungkin ke sini ke Bapak, akhirnya pindah ke sini. Dan ini luar biasa karena tidak menyangka sebelumnya kami ya top leader kita Kang Dani, saya, Kang Agus, Kang Ihsan mungkin bukan dari orang yang beradab. Ya saya ingat dulu top leader kita mau join itu menjelaskan cuma punya uang 2.000 rupiah ya, saat itu di dompet malah diperlihatkan jelas. Ya. Tapi
dengan tekad dan keyakinan ya, top leader kita ini luar biasa. Pokoknya insya Allah bisa, kita bisa insya Allah. Akhirnya dengan modal Rp2.000 tapi bisa jadi rumah yang megah 3 miliar ya, kasih Tuhan. Alhamdulillah saya pun dibantu sama top leader kita dari awal berjuang, karena saya tidak punya basic bisnis sebelumnya kan, malah nggak paham tentang menjalankan bisnis ini. Saya cuma tahunya saya bikin kopi. Kalau nyuruh saya bikin kopi saya jago. Saya 13 tahun jadi tukang kopi Pak, kerja di orang. Bukan kopinya saya itu bukan. Ini bahaya. Kalau mengkonsumsi ini nanti rusak ranjang, itu nggak ada yang awet. Saya itu 13 tahun itu kerja di BIP itu jadi waiter. Sampai akhirnya ada top leader kita menginformasikan bisnis ini, akhirnya saya ambil. Karena saat itu mungkin saya juga lagi butuh dana cepat. Ya. Butuh dana cepat nih Bapak, kalau misalkan ditawarkan butuh dana, lagi nggak punya uang, ditawarkan bisnis, kemudian harus mengeluarkan uang. Banyak orang itu yang, kasihan ya, udah lagi butuh uang, jangan ditawarkan lah. Tapi enggak, berbeda halnya dengan top leader kita. Justru dengan mengeluarkan uang, kalau dulu saya ingat itu, Kang Dodi sekarang lagi butuh uang, utang banyak. Utang 1 kali lagi untuk bayar semua lunas utang Kang Dodi yang kasih plus buat ini. Akhirnya saya benar-benar utang tuh. Utang 1 kali lagi untuk bayar semua utang. Kan aneh ya? Saya akhirnya utang untuk join di PTPS. Saat itu saya juga bingung karena sudah udah banyak tuh saya utang di kasbon, udah banyak tuh, sama bos sudah nggak dikasih utang lagi sampai saya berhenti nggak dikasih utang lagi karena terlalu banyak tuh utangnya numpuk. Akhirnya saya utang sana kemari dapat dari KSRT saat itu. Saya cerita sedikit ya nggak apa-apa ya. Awal perjuangan saya ini, karena awal perjuangan saya tuh sama Bos Dani bareng. Akhirnya saya utang tuh karena dikasih keyakinan sama Bos Dani, ini luar biasa. Utang 1 kali lagi untuk bayar utang. Jadi teman-teman jika misalkan menemukan calon prospekan yang seperti itu nggak punya uang tuh karena banyak utang, oke, nggak apa-apa utang 1 kali lagi untuk bayar utang. Luar biasa. Akhirnya saya melakukan itu, pinjam ke KSRT, dan saya pun bukan saya sendiri yang pinjam karena saya sudah nggak dipercaya sama orang. Ibu saya almarhum yang pinjamkan uang. Akhirnya saya pinjam uang, saya jalankan, saya belajar bersama top leader kita. Saya kuras habis. Jadi kesempatan ini kalau misalkan teman-teman lagi berkumpul ini kan banyak top leader tuh kayak Kang Agus, Kang Aan, udah dapat Pajero, Kang Andi, ada Kang Dani, jangan disia-siakan. Kalau lagi ngumpul seperti ini, jangan malah kita ngobrol asik sama teman yang kita kenal. Itu kuras habis, ilmunya udah beres. Tahun ini bisa dapat luxury. Karena apa? Karena mereka itu udah tahu sistem cara menjalankan bisnis ini. Kang Dani 40 hari coba dapat mobil. Di luar sana pengen punya mobil 150 juta harus seperti apa? 4 tahun kredit ini alumni ya. Alumni kan mobil. DP-nya 30 juta, 40 juta. Di PTPS Kang Dani berapa lama? 40 hari. Ini rekor. Cuman dengan uang 1 juta rupiah bos ya. Kita 1 juta bukan 2,1 dulu. Tahun 2018 bulan Oktober, saat itu tanggal 28 Oktober. Kita bareng-bareng tuh 7 orang, join Bos Dani, Bos Isan, Bos Agus, saya, 7 orang pokoknya, siapa lagi? 7 orang. Itu tanggal 28 Oktober diinformasikan di rumah Eyang kita tuh, Eyang Sunario, atau kita luar biasa tuh di Majalaya, kita diinformasikan tengah malam. Akhirnya kita join, ya nggak semua langsung join sih. Nyari dulu modal tuh, ada yang 3 hari dapat uangnya, ada yang 1 minggu ya. Kang Agus 1 minggu tuh dapat uangnya setelah diinformasikan. Karena dulu walaupun jadi perawat jadi 7 juta, ternyata uang di dompet nggak ada tuh, kosong. Tapi luar biasa ya. Minjem itu juga 1 kali lagi ke rentenir, malah filmnya luar biasa. Tapi pinjam ke rentenir sekarang udah dapat 3 motor, 2 mobil dan 1 Pajero, 1 rumah Kang Agus. Ini menandakan bisnis ini sangat dahsyat, sangat layak untuk dikerjakan. Karena justru yang saya rasakan sekarang, ketika member-member kita dapat mobil tuh, ini rasa bahagianya dahsyat, luar biasa, tidak terbayang dengan kata-kata. Sama halnya seperti top leader kita. Ini cerita sedikit. Top leader kita itu tembus mobil
Justru yang ributnya siapa coba? Yang ributnya saya, Kang Isan, Kang Agus. Top leader kita ngapain? Tidur. Kayak yang orang nggak bahagia dapat mobil kayak gitu. Benar nggak? Malah, oh ini dapat mobil mau diambil, malah enjoy aja santai gitu ya, kayak nggak dapat apa-apa gitu. Justru saya yang sangat merasa bangga bagiannya tuh kayak saya Kang Isan yang ributnya tuh saat itu. Tapi ternyata saya rasakan juga ketika saya dapat rumah 1 miliar tuh perasaannya hambar. Biasa aja, ada rasa bahagia, cuman tidak sebahagia kayak Kang Abus waktu dapat mobil ya. Kayak member-member yang di bawah dapat mobil, beda rasa bahagianya. Itu artinya di sini benar-benar bisnis yang saling menolong sesama gitu. Saya cuman butuh gini ke sama teman-teman semua di bawah jaringan saya itu kan, saya tidak butuh dibayar uang atau apapun, saya cukup doakan aja. Dan sama halnya seperti, karena saya menduplikasi apa yang dibilang sama top leader kita. Top leader kita itu berjuang habis-habisan demi member tuh, tapi dia tidak mau dibayar apapun. Saya cukup doakan saja, karena doa luar biasa. Karena saya sempat ngobrol sama top leader kita dulu, saya mungkin hari ini sama kayak top leader kita udah nggak ada ibu tuh. Mungkin saat ini saya udah nggak ada ibu yang harus dibahagiakan, karena doa yang terbaik itu ada di ibu ya. Gak apa-apa, saya membantu sebanyak-banyaknya orang yang memiliki ibu supaya doanya itu masuk ke top leader kita. Luar biasa. Kita doakan bersama top leader kita ini dikasih kesehatan selalu ya, rezekinya semakin berlimpah. Kemudian mudah-mudahan istiqomah terus membantu banyak umat untuk terbebas dari utang dan riba. Karena kami juga dulu sama berawal dari utang. Top leader kita juga utangnya 72 juta. Saya juga kaget itu waktu awal join. 72 juta betul. 72 juta. Top yang itu, top leader Agus tuh, Agus Rahmat Hidayat, ternyata banyak juga utangnya, saya juga tahu. Ya, saya juga alhamdulillah banyak utang, tapi alhamdulillah wasilah mengerjakan bisnis tertentu. Makanya ini layak untuk diperjuangkan. Karena sudah banyak bukti. Di sini mungkin ada rumah top leader kita, top leader Daniel Abdul Ghani. Di sebelah sananya ada rumah top leader Ihsan Saiful Mila. Kalau ke Bandung ada rumah top leader Agus Rahmat Hidayat. Kalau ke Ciamis ada rumah saya. Di tim SSB ini sudah banyak. Dan kabarnya sebentar lagi ini banyak yang akan perayaan. Ini yang mendekati itu ada top leader Eri itu, top leader Aan udah mendekati rumah, kemudian banyak Risiana udah mendekati juga, Andi juga udah mendekati, kemudian siapa lagi? Acing ya. Oh, ini bentar lagi juga tembus luxury ini. Doakan mudah-mudahan. Jadi sambutan dari saya nggak bakalan begitu panjang. Kami berawal dari ketidakpunyaan, tapi kami punya keyakinan, itu aja. Karena saya yakin jika kita berusaha, pasti kami akan mendapatkan hasil. Karena kalau misalkan kita tidak yakin kita akan tidak berhasil, berarti kita tidak yakin terhadap Allah. Kalau saya berpikir seperti itu, karena saya bilang Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, betul tidak? Dan Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Nah, kebanyakan orang yang pasrah akan nasib, nggak apa-apa ada rezeki dia kan gitu kan, bahasa Sundanya nggak apa-apa, ada dikasih rezeki, memang dikasih rezeki. Kalau sekedar untuk makan, sekedar untuk bertahan hidup, semuanya mampu, semuanya bisa. Tapi yang namanya manusia, ya kita pasti punya hawa nafsu. Makanya kita tidak bosan tinggal di dunia, karena kita punya yang namanya hawa nafsu, hasrat dan impian yang harus dikejar. Dan memang sebagai umat muslim kita wajib kaya, betul nggak? Wajib kaya. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang butuh pertolongan kita. Masih banyak di luar sana, masjid-masjid yang harus dibangun. Masih banyak di luar sana panti-panti asuhan yang harus perlu bantuan tangan kita. Kalau misalkan kita tidak punya uang, apa yang harus kita kasih? Ya. Terus teman-teman mungkin yang masih punya orang tua nih, mudah-mudahan bisa memberangkatkan umroh. Ini umroh kalau nggak haji pun. Karena saya berpikir seperti ini. Orang tua kita itu memang udah punya impian tuh dari mulai mudanya udah punya impian, nanti saya ingin minimal nginjakin kaki aja ke tanah suci. Cuman pas begitu udah nikah punya anak, dia nggak nabung, malah berkorban untuk sekolah anak. Ya harusnya nabung untuk berangkat ke tanah suci, tapi berkorban rela demi anak demi kita. Menyekolahkan kita dari SD sampai SMA malah sampai kuliah, ngebela-belain
si orang tua kita ini nggak ragu untuk berangkat ke Mekah. Karena berangkat ke Mekah ini salah satu keinginan terbesar umat muslim. Ya. Nah, saatnya kita membuktikan, saatnya membahagiakan orang tua, berangkatkan mereka umrah. Dengan cara apa? Berproses di PTBS, yakin, serius, dengan fokus, insya Allah teman-teman bisa memberangkatkan umrah. Karena ini saya udah ngalamin tuh, memberangkatkan ibunda sama mertua sebelum ibu meninggal. Saya berangkatkan dulu umroh, alhamdulillah. Jadi pas begitu kemarin ibu meninggal, saya mungkin penyesalan terbesarnya saya belum bisa memberangkatkan haji. Walaupun udah mau didaftarkan haji, tapi keburu mungkin Allah yang Maha Kuasa itu berkehendak lain. Ibunda dipanggil duluan, kemarin baru 40 harinya tuh. Mudah-mudahan ibunda ada dan bapak itu saya udah almarhum dua-duanya. Tapi kalau bapak tidak melihat proses dan tidak melihat anaknya bahagia, itu udah keburu dipanggil sebelum saya bergabung di PTBS. Nah, alhamdulillah saya sekeluarga sekarang udah bisa dibilang semuanya udah dapat mobil. Adik saya udah dapat mobil, kakak saya udah dapat mobil, sebentar lagi dua-duanya ke Pajero juga tuh di PTBS. Jadi intinya untuk teman-teman pesan terakhir dari saya, jangan pernah berpikir untuk berhenti. Kemudian yang kalau pesan terakhir dari saya, hilangkan yang namanya rasa lelah itu. Karena kebanyakan orang nanti saja, kemudian hilangkan yang namanya rasa malas. Karena rasa malas ini yang membuat kita sulit untuk sukses. Yang hilangkan juga rasa takut. Karena kebanyakan orang mau prospek, lihat statusnya udah berbeda, kita udah takut duluan tuh. Padahal yang jago eco racing siapa? Kita. Ya. Misalkan kita nih ada S2, S3 tuh, wah kita udah ngedon duluan, wah ini S2, S3 kita pasti kalah. Kata siapa? Mungkin di bidangnya kita diajak debat, kita yang kalah. Tapi kalau misalkan kita ajak debat tentang eco racing, siapa yang paling pintar? Kita. Dia S3 mungkin di bidangnya, tapi kita S3 di PTBS. Jadi pesan terakhir dari saya, hilangkan yang namanya rasa malas, kemudian hilangkan yang namanya rasa lelah tuh. Kemudian hilangkan yang namanya rasa takut, berjuang habis-habisan di awal karena tidak selamanya berjuang. Kita pun berjuang habis-habisannya, berdarah-darahnya cuma 3 bulan, betul tidak? 3 bulan kita berdarah-darah. Kesininya kita tinggal pembimbingan, enjoy, enak. Datang ngisi sharing sejam 2 jam. Datang home prospect, itu cuma undangan ya bos ya. Sekarang kan seperti itu, Bos Dani juga diundang, bos ngisi home sharing new member di Bandung. Kemarin berapa? 360 kuota kan? Cuma datang dulu, ngisi sebentar, nah hasilnya kan maksimal, luar biasa. Jadi teman-teman tidak akan berjuang selamanya habis-habisan prospek kita bangun, ciptakan support system SSB ini jauh lebih besar. Karena saya dan top leader kita ini punya satu impian yang harus diwujudkan. Dan ini tidak akan bisa kita wujudkan kalau tidak dibantu sama teman-teman semua. Saya ingin mewujudkan SSB tim ini terbaik, terbesar di PTB. Jangan dunia. Kalau kita udah, karena kita udah ngebum sekarang, udah dikenal di seluruh PTB. Siapa yang nggak tahu SSB tim? Ya. Siapa yang nggak tahu top leader kita? Siapa yang nggak tahu leader-leadernya yang udah peraihan? SSB tim ini udah terkenal, udah hukum ini. Cuman satu hal yang saya ingin buktikan, yang terbesar dan terbaiknya nih. Kita masih belum 50% nih terbesar dan terbaiknya. Harus jadi yang terbesar di PTB. Bantu kami. Karena kami tidak bisa membangun sendirian. Dengan apa? Dengan menciptakan peraihan teman-teman semua. Gampang kalau mau membantu SSB tim besar, maka raihlah mobilio, Pajero, rumah dan lain sebagainya pencapaian teman-teman. Cukup. Jadi intinya kejar dari sekarang supaya teman-teman peraihan. Insya Allah SSB tim besar. Amin. Itu. Dan bantu juga kami nih untuk membuktikan, membungkam mulut mereka yang berkata miring, nyinyir sama kita, menghina. Buka mulut mereka dengan apa? Dengan peraihan teman-teman. Bantu kami. Jadi, kita semua di sini sudah membuktikan, sudah banyak contoh, tinggal kita berjuang. Ya. Mungkin dari saya sekian kita. Merdeka. Sinergi. Go. Kelas untuk kita semua. Saya heran ya, saya pikir di acara doang yang harus dipanggil jadi KKS. Ternyata di pas syakuran top leader kita juga disuruh KKS. Jadi serba KKS kalau di top leader ya, luar biasa. Saya udah santai-santai, siap-siap gitu. Mungkin gak ngomong apa-apa, beres kita doa, langsung makan. Itu pemikirannya. Jadi saya mewakili teman-teman semua,
Padahal langsung makan aja kan gitu. Jangan juga. Gitu, oke, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin istilahnya di sini memang ngapainnya saya pribadi, top leader Dani dan teman-teman yang lain semuanya istilahnya mungkin istilahnya ingin memberikan cerita atau istilahnya ingin memberikan kenapa sih kok bisa seperti ini dan istilahnya kenapa eco racing itu harus diperjuangkan. Ya buktinya alhamdulillah kita sudah berada di sini semua nih. Rumah 3 miliar. Itu adalah bukti yang sangat luar biasa berkat konsistennya beliau, berkat semangatnya beliau. Dulu memang sempat bilang bahwa saya suatu saat akan membangun rumah satu-satunya di sebuah kampung dan itu rumah termegah dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud. Itu entah kapan yang ngomongnya udah berapa lama, tapi istilahnya ketika kita berpikir besar, ketika kita berbicara besar, maka tindakan pun akan mengikuti. Misalkan tadi sempat banyak yang sharing-sharing ketika kita pengen helikopter, ya udah kejar. Gimana caranya? Cari peluangnya. Nah dan kebetulan nih, Anda nih sudah membuktikan luar biasa rumah sebesar ini, rumah 3 miliar, kendaraan kita udah sama, bisnis kita udah sama. Tinggal isinya tindakan kita, tinggal konsisten, trust to leader, trust to apply, lakukan semuanya beres. Itu yang saya lakuin dulu. Kenapa? Tadi sempat saya bilang juga ya, mungkin banyak yang sudah tahu juga atau setidaknya belum ada yang tahu saya siapa nih. Apa yang ngomong di depan gitu ya? Saya hanya keahlian tuh nyuntik ganti pampers, ada nggak basic marketing? Kan udah ada gitu. Kenapa? Karena di awal istilahnya kamu kalau nunggu paham itu mungkin istilahnya puluhan hingga ratusan tahun baru paham. Gitu. Tapi istilahnya yakin aja dulu gitu. Nih lihat AKPR ini, seorang polwan pertama peraih 7 mobil dalam waktu 3 bulan. 2 Pajero, 7 Mobilio. Bayangin harus kalau misalkan kita istilahnya bisa seperti itu, luar biasa. Siapa yang kita angkat? Keluarga kita yang terlebih dulu. Lalu kemudian siapa? Lingkungan kita. Lalu kemudian siapa? Semuanya. Dan insya Allah ini bisnis untuk membantu semua orang, gitu. Bisnis untuk membantu mewujudkan impian semua orang. Dan itu istilahnya Kang Dari sampaikan di awal. Padahal saya nggak paham. Hanya dikasih keyakinan gitu, kampus pasti dapat mobil. Kampus pasti sebulan mobil. Akhirnya alhamdulillah kalian 40 hari terus mobil. Dan itu luar biasa. Yang senang siapa? Kita, saya, Kang Dodi, Kang Isan. Beliaunya biasa aja. Karena yang sampai kenapa? Saya istilahnya memang senang dapat reward ya. Tapi saya lebih senang kalau misalkan Kang Dodi, Kang Agus, Kang Isan dan seluruh SSPD meraih juga. Jadi kuncinya kita hanya nyontek, simpel, nyontek. Lakukan apa yang sudah dilakukan top leader kita. Ikuti arahannya, ikuti istilahnya petunjuknya, contohnya seperti apa. Yang namanya berjuang di mana-mana juga habis-habisan. Kalau yang bukan habis-habisan namanya malas-malasan. Jadi ketika teman-teman sudah ada di kendaraan yang sama, sudah daftar nih minimalnya 2 juta. 2 juta itu bukan uang sedikit untuk di awal. Tapi karena kita tahu potensinya, kita tidak melihat modalnya. Betul. Makanya kenapa Bapak Ibu semuanya di sini bisa bergabung. Tidak melihat modal, yang lihat apa? Potensi. Dan ini adalah bukti nyata. Itu tinggal kita mewujudkannya. Siap ya? Siap. Tinggal ikuti pertemuan juga. Jadi istilahnya ikuti arahan itu seperti apa sih? Kan bingung. Jadi ikuti arahan itu ketika isi top leader kita, sponsor kita, upline kita, downline kita, mitra kita, istilahnya mengarahkan atau istilahnya memberikan contoh kita untuk belajar, ya ikuti. Ketika memberikan contoh untuk prospek, ya ikuti. Ketika memberikan contoh pembimbingan, ikuti. Insya Allah jaringan teman-teman semua akan menjadi lebih besar lagi. Oke, ini itu yang bisa saya sampaikan. Tapi satu hal, nih dari Kang Ade, Juventus. Saya bercinta Juventus. Saya istilahnya pecinta bola. Juventus kenapa 38 kali juara? Kenapa? Karena punya pelatih hebat? Oke. Karena punya pemain hebat? Oke. Karena punya manajemen bagus? Tapi yang lebih dahsyat karena mereka mau bertanding. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat kita semuanya. Ini sebuah afirmasi yang sangat luar biasa dan insya Allah kita semua akan ada di titik yang sama seperti Kang Dani Abdul Ghani ya. Bismillah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.